Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, Ibu, sidang talim yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dikumpulkan Allah di rumahnya dalam majlis zikir yang penuh berkah ini. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat An-Nisa ayat 128 ya. Surat yang keempat, surat An-Nisa ayat 128. Kita akan bahas redaksi ayat ini dan apa makna pesan dari surat An-Nisa 128 ini. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulhan was-sulhu khairun wa uhdiratil anfusus suhha fa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Jadi artinya, dan jika seorang istri merasa khawatir akan durhaka atau berpaling dari suaminya, maka tidak ada dosa atas keduanya untuk berdamai dengan perdamaian yang baik. Dan berdamai itu jauh lebih baik, walaupun setiap diri memiliki potensi kikirnya. Dan jika kamu berbuat baik dan bertakwa, sesungguhnya Allah dengan apa yang kamu kerjakan maha mengkhabarkan. Nah, itu artinya surat An-Nisa 128. Jadi ayat ini konteksnya Bapak Ibu, seorang suami yang mendapati istrinya durhaka atau berpaling. Nah, jadi ada dua keadaan, istrinya nusyuz. Nusyuz itu nanti kita bahas apa maknanya, tapi makna umumnya durhaka. Atau dia i'rad. Ya, i'rad itu artinya dia mulai cuek dengan suaminya. Nah, ini dua-duanya kedurhakaan Ibu ya. Ibu cuek ke suami itu durhaka juga namanya itu. Kami pulang Ibu main HP, saya itu durhaka ya. Cuek. Iya, ada dua bentuknya itu Ibu. Ya, satu nusyuz, dua i'rad. Nah, dua-duanya durhaka namanya itu. Nusyuz itu ya memang membangkang, durhaka. Kalau i'rad itu cuek, pokoknya seperti tidak butuh aja, itu namanya i'rad itu. Malengah saya nampak kami Ibu. Gitu. Nah, ya itulah. Banyak ibu-ibu gitu tuh, awak pulang Pak punya main-main HP, tak cari Pak lupa. Jadi Allah sebut begitu, saya menyampaikan aja. Itu dosa Ibu tuh. Iya, dosa Ibu tuh. Kalau suami pulang tuh Ibu letakkan HP Ibu, lalu sambut kami dengan senyum. Nah, gitu. Pas kami pulang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sambut. Nah, kalau tidak akan dibukaan, sepatu ambil entah satu bajunya dibukaan, tanya, Kak minum apa? Apa yang Kak minum gitu. Kau enggak apa? Wah, pulang Pak. Ibu cetul. Nah, kalau ada istri begitu kata Allah, maka berdamailah. Kata Allah begitu ya. Berdamailah.
dan berdamai itu jauh lebih baik. Walaupun Allah tahu semua kamu para lelaki, kata Allah, punya potensi kikir. Ya, jadi apa-apa kok banyak yang penceke, Pak ya. Penyebabnya ibu cuek tu dia ceke tu lah tu. Awak simpili tu tak perhatian orang tak panuh, malah cerita tu dah mula tu. Nah, maka kata Allah, jika kamu berbuat baik dan bertakwa, Allah Maha mengetahui dengan apa yang kau perbuat. Itu artinya ya. Mari kita lihat redaksi ini ya. Jadi ayat ini bicara dalam konteks istri yang nusyuz atau i'rad. Jadi ada dua kedurhakaan dia. Satu namanya nusyuz, yang kedua namanya i'rad. Dua-duanya disebut ini durhaka ya. Nusyuz dan i'rad. Ya, nanti kita bahas nusyuz dan i'rad itu bedanya apa. Tapi yang pasti dua-duanya itu durhaka, dan ini konteks istri yang begitu. Ada kalanya istri yang membangkang, durhaka, ada kalanya istri yang cuek, i'rad namanya. Nah, istri yang cuek dan membangkang itu disebut dengan imra'ah. Imra'ah. Nah, istri ini Bapak Ibu, dalam Al-Quran itu ada beberapa kata ya. Ada imra'ah, ada zaujun, atau zaujatun. Ini istri nih. Istri itu ada imra'ah, ada zaujun. Nah, kenapa dalam konteks istri yang durhaka dan cuek itu disebut imra'ah? Kenapa tidak zauj? Karena bedanya ada. Jadi pemilihan kata-kata dalam Al-Quran itu tidak serampangan. Dia pas pada konteksnya. Ya. Karena begini Ibu, bedanya antara imra'ah dan zauj. Ya, dua-duanya ada tuh. Nanti ada lagi sahibah, tapi itu mungkin di lain waktu kita bahas khusus itu. Apa bedanya imra'ah dan zauj? Imra'ah itu istri yang memang tidak cocok dengan suaminya. Itu imra'ah. Coba lihat nanti surat At-Tahrim ayat 10. Nah, nanti baca surat At-Tahrim, ya surat 66 ayat 10. Apa kata Allah? Wa daraballahu masalan lillazina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin. Jadi Allah menyebut di sana dua istri Nabi. Satu istri Nabi Nuh, dua istri Nabi Lut. Ya dah? Dua-duanya disebut dengan imra'ah. Imra'ah Nuh, imra'ah Lut. Bukan zauj, tapi imra'ah. Karena ini istri dua-duanya khanata, istri yang berkhianat. Istri yang sudah ya tidak memegang amanah, tidak lagi cocok ya pikirannya, ya visinya, itu namanya imra'ah. Jadi memang perempuan ini istrinya ada yang seperti istri Nabi Nuh Ibu. Ya, tidak jujur, ya, banyak tuh pacara reuni itu selingkuh, tuh banyak. Itu khianat namanya tuh, ya, disuruh jaga harta, lalu dia belanjakan sesuka hati tanpa pertimbangan, ya kan? Satiok dagi piti, habi panjang se. Tidak pernah tuh berpikir susahnya suami cari duit. Itu ada istri begitu. Tidak amanah dengan titipan suaminya. Ya kalau piti ibu kan sudah bahala. Jadi ada istri yang khanata, yang berkhianat. Nah istri yang berkhianat itu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Ya, karena konon ceritanya Ibu, istri Nabi Nuh kenapa berkhianat? Karena Nabi Nuh kan hidup 1000 tahun. Dakwah tuh. Inni da'autu qaumi laila wa nahara. Siang malam berdakwah itu 1000 tahun. Dan tidak pernah bawa apa-apa pulang. Tidak pernah. 1000 tahun tuh, zong aja pulang tuh. Istri Nabi Nuh
kuat lagi hidup menderita. Ya, memang dari dulu begitu. Ya, kalau lagak kurang belanja, dan asam urat kau naik. Begitu dari dulu tuh. Kalau lah mulai turun belanja, tensi naik. Nyo tensi yo belanja kau berbanding terbalik itu. Asa naik belanja tensi turun. Asa naik ada tensi, atau tanda belanja turun tuh itu. Istri Nabi Nuh tuh berkhianat karena tidak kuat lagi itu dengan cara hidup seperti itu. Ya, akhirnya dia jadi mata-mata kaumnya yang durhaka. Nah, karena istri perilakunya begitu, maka istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut disebut imra'ah namanya. Ya. Ya, memang begitu penggunaan bahasa Al-Quran. Kalau imra'ah itu biasanya istri yang tidak lagi memiliki kecocokan dengan suaminya. Itu imra'ah namanya. Makanya begini, coba Bapak Ibu nanti baca di surat Yusuf ayat 30. Ya, baca nanti surat Yusuf, ya surat 12 ayat 30. Ini ada seorang istri pejabat. Ya, namanya Zuleha. Menggoda berondong. Namanya Yusuf. Begitu kan? Dikurungnya lah berondong dalam rumah, dalam kamarnya. Toh. Suaminya sedang ada di rumah, sedang bekerja. Lalu heboh. Karena Yusuf lari tunggang langgang. Tidak mau dia mengikuti bujuk rayu itu perempuan. Maka kemudian tersebar itu jadi santapan itu. Ibu-ibu lah di Mesir itu. Ya, kalau ibu-ibu kan hal-hal yang begitu tuh cepat tersebarnya. Itu makanya di surat Yusuf 30 itu waqala niswatun fil Madinah, berkatalah perempuan-perempuan di kota. Tidak ada bapak-bapak di sana. Niswah. Niswah itu ibu-ibu. Karena kalau soal yang begitu-begitu tuh itu talingo ibu tinggi tuh. Antenanya tinggi tuh. Nah, itu maka sahabat-sahabat kawan, aduh cari itu baru. Nah, itu cari itu baru wah. Kalau bapak jarang ya, enggak boleh masalah itu enggak masuk ke pengana di kami itu. Tapi kalau ibu memang gitu tuh. Itu makanya di suatun fil Madinah tuh. Berkatalah ibu-ibu di kota, di Mesir maksudnya itu. Apa kata ibu-ibu? Imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi. Di sana disebut Imra'atul aziz. Imra'atul aziz. Ya, istrinya bapak menteri. Di sana kata istri disebut dengan apa? Imra'ah. Bukan zauj. Imra'atul aziz, istrinya bapak menteri. Kenapa disebut imra'ah? Karena pengkhianat tuh. Ya, istri yang masa suami pergi bekerja kita mau cari berondong. Itu perangai itu aduh ibu-ibu sampai kini itu. Jangan ibu kira enggak ada. Pokoknya inisial enggak disebut nama nih. Kalau disebut nama enggak berulang ceritanya. Maryam hamil tanpa suami, namanya tuh inisialnya disebut dalam Al-Qur'an. Namanya wa Maryam ibnatu Imran. Enggak akan berulang itu kalau nama disebut. Hanya Maryam yang bisa hamil tanpa suami, enggak akan berulang tuh. Tapi kalau ibu-ibu pejabat ya menggoda berondong itu terus sampai kiamat terjadi itu tuh makanya imra'ah di situ. Ya. Makanya ada penembakan polisi patang tuh kan. Heboh tuh kan istri itu. Dah betul. Ya, dia masuk ke berandamu tuh dapat cor yang ibu. Nama begitulah. Nah, jadi kalau istri itu ndak sejalan dengan kebaikan suaminya, maka disebut dengan imra'ah. Itu memang begitu tuh. Ya, memang penggunaan Al-Qur'an begitu. Atau sama-sama buruk dengan suaminya seperti Abu Lahab dan istrinya, maka istri Abu Lahab disebut imra'ah, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Karena istri Abu Lahab kok memang perangai tidak selesai. Tukang asuang. Itu makanya hammalatal hatab, tukang angkut kayu. Itu arti tukang anggu-anggu tukang angin orang. Hammalatal hatab itu tukang kumpul kayu, itu rasanya tukang kompor.
Hamalatul hatab itu kompor itu. Dia mau orang kange saya kau cakap saya. Itu namanya hamalatul hatab. Ada ibu-ibu yang begitu tuh. Yang membuat suaminya gaduh bercakap jodoh sana. Padahal Abu Lahab tuh paman Nabi itu. Paman konten tuh Abu Lahab tuh. Saudara bapak Nabi itu. Tapi dia memusuhi Nabi karena ini kompor nih. Ya, wa mra'atuhu. Disebut wa mra'atuhu disebut tuh istri. Ada juga sebagian ibu-ibu nih seperti istri Abu Lahab tuh. Sabalun menikah pak ko jo dosana akur elok berkeluarga. Sajak menikah jo ibu ko baca kak saya. Negara ibu. Ada yang istri Abu Lahab tuh. Jadi adu-adu ibu-ibu itu perangainya. Itu istri Abu Lahab. Ada tuh Pak. Yang membuat suaminya bertengkar dengan dosana. Pacah jo keluarga. Banyak tuh. Ya itu perempuan yang begitu itu. Itu maka Allah sebutkan tuh. Ada istri yang begitu. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Makanya ibu-ibu jangan seperti istri Abu Lahab itu. Ibu yang menjadi pendingin bercakap dengan suami ibu jadi anaknya ibu yang mendamaikan tu bagus begitu. Enggak satu lo mengompori lo angek-angek lo. Itu istri Abu Lahab tuh. Nah, memang begitu ibu bahasanya. Nah, karena Al-Quran ini menceritakan sesuatu yang sudah terjadi itu bukan untuk sebagai hiburan tuh ibu, untuk jadi pelajaran bagi kita itu akan berulang itu. Ya, istri seperti istrinya si Aziz tadi, Zuleha akan ada tuh. Istri seperti Nabi Nuh itu akan ada tuh. Istri seperti istri Abu Lahab itu akan ada tuh. Itu maka inisial tuh. Ya. Kadang ada ibu-ibu kok pengajian rajin tapi itu istri Abu Lahab itu perangai tak. Ubah ibu itu. Iya. Kalau kami kok jarang madu-adu orang ibu. Memang itulah Allah sebut begitu. Ya itu saya nyampaikan aja gitu. Ya kalau ibu tersinggung tuh berarti tanda bakada. Nyo kada aku ibu kalau kane padi enak. Ya gitu lah tuh sekana ibu rasa padi itu kada tuh perasian capek. Supaya sehat ibu. Nah, itu namanya imra'ah ya. Sementara zauj, kalau zauj itu istri yang harmoni, sejalan, seia, itu namanya zauj. Zauj itu pasangan artinya, pasangan. Baut, mur, itu bahasa Arabnya zauj. Nah, coba lihat nanti surat Al-Baqarah 35. Zauj nih ya. Di Al-Baqarah 35. Kata Allah, wa izqulna ya Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Di sini disebut zauj ya. Nih. Adam, tinggallah engkau dan istrimu di sorga. Ketika Nabi Adam di sorga dengan istrinya, itu disebut dengan zauju. Zaujuka. Kenapa? Karena Adam dengan istri di sorga itu harmoni. Namanya hidup di sorga lah ibu. Semua ada, semua lengkap, tidak ada yang kurang. Nyo kalau kandak ko dapik sadonya ibu pasti harmoni ya wak. Nyo cakak ko bako acuk tibu lah mulai tak kalang kandak, cakak ikut. Cuma ko kalau pensiun ko acuk cakak. Karena gaji lah enek kandak banyak juga baru itu. Pokoknya lah pensiun ko banyak apa-apa. Manung-manung di masjid sampai malam bagai. Acuk bercakap dong, mak. Itu pakai masjid lah manung-manung. Jadi apa-apa manung-manung di masjid, ibu bukan berzikir tuh. Bukan. Bercakap dong, mak tuh tangkap. Kalau orang pitu banyak, sado dapik, sado ado di sorga tuh, makanya zaujuka. Karena ya memang begitu pula Bapak Ibu ya, kalau lalangkok sadonya nyo harmoni. Biasa aja betunya itu. Gitulah. Wah di sorga itu makanya zauj. Ya zauj. Karena wah harmoni di sorga itu. Karena semua ada. Semua lengkap. Sering saya tuh mendengar menerima itu keluhan ibu-ibu. Ya, pertengkaran itu rata-rata karena si suami ini tidak bekerja atau mungkin suaminya pengangguran atau mungkin penghasilan sedikit. Itu rentan dengan pertengkaran nanti itu. Ya, memang begitulah hukumnya. Itu maka ketika di sorga istri disebut zauj karena tidak bertengkar lagi.
Semua ada. Tinggal begini aja datang. Dah belum diomong, belum dibicarakan pun dah datang dia. Ibu takana baru KFC, tibo langsung. Takana kok tibonya langsung. Tak ada ngecek-ngecek lo tibo, takana tibo. Ya tu. Di balu orang kau bercakap situ tu. Cuma kau bercakap tu, ibu takana misalnya kan jo buah, Pak, balik kau lah. Besok lah. Tu boleh cakap tu. Tapi kalau asal takana tibo, di bola kau di mana kau bercakapnya ibu tu. Tu masalah ujungnya. Jadi ibu-ibu kalau ingin tak bercakap, jawab di sorga lah. Yang namanya di dunia aku pasti bercakap, Pak. Karena di dunia aku kandak banyak terkalang di tu. Sayur ibu kamu. Banyak. Ya. Itu kenapa menariknya begini ibu ya. Di surah Ali Imran 40. Nanti baca Ali Imran 40. Ya, Ali Imran 3:40. Ketika istri Imran belum punya anak, itu disebut wamraati akhir. Jadi istri Imran, istri Zakaria ya, istri Nabi Zakaria sebelum melahirkan Nabi Yahya itu disebut dengan imra'ah. Sebelum punya anak tuh imra'ah. Tapi baca nanti surat Al-Anbiya 90. Surat 21 90. Ketika istri Zakaria melahirkan anak, berubah zauj wa aslahna lahu zaujahu. Berubah ibu ya. Sebelum punya anak imra'ah. Setelah punya anak zauj. Iya. Ini orang yang sama nih. Sama-sama istri Nabi Zakaria. Orangnya sama. Sebelum istrinya punya anak, melahirkan Yahya, anaknya, itu disebut wamraati. Istri saya, wamraati. Setelah melahirkan anak, Yahya, zauj. Wa aslahna lahu zaujahu. Kenapa begitu? Karena Bapak Ibu, kalau orang belum punya anak, itu kalau bertengkar, itu payah damainya Ibu. Tapi kalau punya anak, gampang harmoninya balik. Itu Ibu. Ya, tak? Maka yang kalau tidak punya anak tuh kadang sering itu rumah tangga retak sampai bercerai. Karena yang mendamaikan tidak ada. Yang membuat harmoni tidak ada. Begitu anaknya ada yang membuat harmoni. Anak. Ya. Itu makanya awak kadang bercakap Ibu. Ya, tak sapu-sapu loh. Jatuh anak. Itu yang mendamaikan begitu. Dah itu. Kadang perangai anakku biar galak ke dia. Tergalak kedua-duanya jadi itu. Damai begitu. Itulah kenapa istri Zakaria setelah melahirkan anak disebut zauj. Sebelum melahirkan anak disebut imra'ah. Karena memang beda. Kondisi zauj dan imra'ah itu beda. Nah, makanya istri Nabi disebut zauj. Istri Nabi itu zauj. Coba nanti Bapak Ibu baca di surah Al-Ahzab ya. Surah Al-Ahzab ayat 59. Ya, Al-Ahzab 59, 33, 59. Ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika dan seterusnya. Jadi istri Nabi itu disebut azwaj. Aisyah, Hafsah, Juwairiyah sampai nanti ke terakhir itu Maria Kiptiah. Itu semuanya azwaj, bukan imra'ah. Kenapa? Karena istri Nabi itu satu visi dengan Nabi. Nabi dan istrinya tidak pernah bertengkar. Tidak pernah. Walaupun ada nanti gejolak dalam hadis ifki, berita bohong Aisyah berselingkuh, Nabi tidak bertengkar dengan Aisyah, cuma Nabi diam saja. Diam itu karena Aisyah tadi tidak minta izin keluar dari kandungnya. Sehingga muncul fitnah selingkuh itu. Nabi diam, tidak ada Nabi marah bertengkar, tidak ada. Karena Nabi dan istrinya tidak pernah bertengkar. Tidak pernah. Makanya azwaj, zauj. Itu makanya istri Nabi disebut azwaj. Nah, kata apa tadi? Kata Allah, istri yang durhaka, yang nusuz, yang i'rad disebut imra'atun. Pas dengan konteksnya. Karena imra'ah memang lazimnya digunakan untuk mana istri yang tidak cocok dengan suaminya. Itu makanya dia nusuz dan dia i'rad. Tuh. Itu pertama, penggunaan kata imra'ah.
terhadap penyebutan istri. Karena konteksnya ayat tentang istri yang durhaka, maka imra'ah, bukan zaud. Yang kedua, suami disebut pula dengan ba'lun. Ba'liha. Ya ba'luha. Jadi suami itu bahasa Arabnya bisa zaud, sama. Tapi di sini digunakan ba'lun. Apa pula bedanya antara suami ba'lun, ya bukan bahlul ya, ba'lun ya dengan ain, ba'lun. Karena suami itu bisa sayyid, bisa zaud. Dalam Al-Quran ada ketiganya nih. Sayyid ada, ba'lun ada, dan zaud ada. Ba'lun itu suami yang lembut, itu namanya ba'lun. Suami yang lembut, yang lunak tutur katanya, itu namanya ba'lun. Coba nanti lihat surat Hud 72. Surat Hud 72. Ya, surat 11. Ini surat 11, 72. Wa qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa haza ba'li syaikhan. Ini Siti Sarah, istri Ibrahim nih. Ketika dikabari dia akan hamil di usia tua, maka dia berkata, wah bagaimana saya bisa hamil? Ya karena saya sudah tua bangka. Suami saya ini sudah tua pula. Nabi Ibrahim disebut dengan Ba'li. Nabi Ibrahim disebut Ba'li. Nah, suami yang lembut. Itu namanya Ba'li. Ini lembut ibu ya. Tidak gemulai beda ibu ya. Gemulai juga lembut kok beda ibu. Lembut. Ngomongnya tidak pernah kasar, suaranya tidak pernah tinggi. Apa yang ibu minta dia kasih. Tidak pernah dia mencela, mencaci. Tidak pernah. Itu namanya Ba'lun. Itu makanya Nabi Ibrahim disebut Ba'li. Karena Ibrahim itu ibu suami yang paling lembut sedunia. Nabi Ibrahim itu ibu makanya disebut Ibrahim. Ibrahim itu bahasa Ibrani itu Ab-Rahim, bapak yang penyayang. Ab itu bapak, Rahim itu penyayang. Abraham itu bapak penyayang. Nabi Ibrahim itu ibu, dia tidak pernah tidur di malam hari itu ibu. Kalau belum kasih makanan ke 10 orang. Ibrahim begitu tuh. Tidak pernah dia tuh marah-marah ke istri Ibrahim. Itu makanya Ba'li. Siti Sarah menyebut Ibrahim itu dengan Ba'li. Karena memang suami yang paling lembut di dunia. Itu. Itu Nabi Muhammad. Contohnya yang paling ideal tuh. Nabi Muhammad itu ibu pulang ke rumah Aisyah. Tengah hari Aisyah, hal indakunna syai', ada tidak sesuatu? Saya lapar. Kata Aisyah, la ya Rasulullah. Tidak ada ya Rasulullah, saya tidak masak. Kata Nabi apa? Izan inni sa'imun. Ya enggak apa-apa kalau engkau tidak masak, saya berpuasa. Saya puasa saja. Itu namanya Ba'li. Itu Ba'li namanya. Bob, tidak banyak Ba'li di dunia aku. Yang ada tuh mengasih kau manuang serumah di Karajo, saya kau itu yang banyak. Itu. Jadi apa-apa kalau ingin jadi Ba'li, kalau tidak masak ibu puasa. Besok tidak masak loh, Ustaz. Puasa lihat. Ya betul. Oh, sampai bila Ustaz, sampai masak. Tidak ada marah-marah, tidak ada. Tidak ada Nabi itu, ya kan. Tak pandai kau bawa hutang bagai kesawala, pinjam kesawala. Tak bakal kau siap dalam. Tidak begitu tuh. Kalau tidak masak, tidak apa-apa. Saya puasa. Anda hebat tuh. Itu Ba'li tuh. Begitulah contohnya Nabi Ibrahim. Ba'li. Tidak semua. Karena suami ini namanya tidak satu ibu. Seperti istri tidak satu pula namanya. Ada suami namanya Ba'lun. Ba'li tadi. Suami yang santun dan lembut. Itu contoh Nabi Ibrahim. Tidak pernah marah-marah. Ya, tidak pernah. Ya, apalagi mau mencekik istrinya, mau mematahkan leher istrinya. Ada malah Bapak Ibu, Masya Allah, laki-laki ini. Ya, sampai patah leher istrinya. Padahal waktu dulu mau ngemis-ngemis, meminta kapak itu. Minta, Pak, tolong anak apa, agen kamu. Meminta tuh.
Ang minta anak dia nang, yo. Lai lagi dah makan. Lai, lagi yang belanja, lai. Lang boleh baju, lai. Berjanji tu. Tu aku saksi dua orang dulu tu. Akhirnya dipatahli anak orang. Kan dah adus ke Allah hal tu. Ya tu. Itulah. Jadi ibu apa aja begitulah. Kalau misalnya ibu ko ya kan ada yang tak ideal, tak ketuju apa tetaplah lagi tambah belanja taruh. Itu bali namanya itu. Menyerengi je ibu kalau beli baju baru lah itu. Nyerengi je HP. Percayalah apa. Itu tak banyak laki-laki begitu tuh Pak di dunia ni ya. Itu namanya Ba'li ya. Itu kenapa Ba'li? Ba'li itu suami yang lembut, yang santun. Ada apa-apa aku jadi iyo saya kecil. Pak, balik kau Pak. Yo. Pak, kau lepak. Iyo. Ndak ada indak le ibu, iyo saya sadonya. Aku dapat ibu suami itu tuh Ba'li namanya itu, ya tu. Suami yang lembut. Tapi kalau Pak, balik kau Pak. Ibu, wah, ikut patang lah balik ya, ke balik ada nak mula tu. Yang patang tu labi. Begitulah. Ada suami itu namanya Sayyid. Sayyid ya. Nanti baca di surat Yusuf 25. Ya, Sayyid. Ada nama suami itu Sayyid. Ini surat Yusuf 12:25. Ya. Jadi Nabi Yusuf itu kan tinggal di rumah Zulekha dan suaminya. Lalu digoda Zulekha. Larilah Yusuf. Di depan pintu, terjadilah itu tadi. Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Maka Zulekha ketemu suaminya di dekat pintu. Suami di sana disebut Sayyid. Sayyid ya? Sayyid. Sayyid. Kenapa suami disebut Sayyid, Ibu? Kenapa suami disebut Sayyid? Sayyid itu artinya pemilik. Pemilik. Maka diartikan tuan. Lawan daripada mamluk yang dimiliki atau budak. Kenapa suami disebut oleh Allah Sayyid? Karena suami itu pemilik dari istri. Ibu dulu sebelum menikah milik ayah ibu. Maka wali dia namanya. Sekarang ibu diserahkan kepemilikan ke kami. Maka kami Sayyid namanya. Wali itu sama dengan Sayyid artinya itu pemilik. Ya, maka budak bahasa Arabnya maula. Jadi kata wali itu budak maula. Orang yang menguasai budak bahasa Arabnya wali. Sayyid lawannya mamluk atau abdun. Jadi kenapa suami disebut Sayyid? Karena kami ini pemilik ibu. Itu perlu ibu paham itu. Setelah ibu menikah, ibu tidak lagi merdeka. Karena ibu seperti budak. Iya, aturan begitu. Setelah ibu menikah, ibu tidak merdeka lagi. Karena ibu sudah ada sayyidnya. Kecuali mati kami. Baru merdeka ibu. Itu maka talak itu merdeka artinya. Kalau ibu tidak mau jadi ada sayyid, ibu merdeka. Merdeka itu talak. Talak itu bebas artinya, merdeka. Ibu yang tidak punya suami, merdeka. Yang bercerai, merdeka. Tidak ada pemilik. Yang punya suami ada sayyid. Makanya ibu tidak boleh kemana-mana tanpa izin pemilik. Tuh. Kecil ibu di belakang asai lah. Ya, aturannya itu. Kalau ibu tidak mau diatur, tidak mau dikendalikan, ibu merdeka. Cara merdeka, talak. Atau mati suami. Kalau ibu punya suami, ibu punya sayyid namanya. Makanya suami disebut sayyid, lawan dari budak, mamluk. Nah, kadang kita ini ibu tidak paham aturan agama. Konsekuensi menikah ibu menyerahkan diri ibu ke dia. Dan dia memiliki ibu. Itu makanya jangankan ibu untuk kemana-mana, memotong rambut ibu pun harus ada izin pemiliknya itu. Bukankah Nabi Ayub pernah memukul istrinya karena memotong rambut tanpa izin? Ibu kalau pergi ke salon, tolong mengecek. Pak, dengan pergi ke salonnya, mengatur, kalau memotong rambutnya. Tidak usahlah dipotong rambut itu, aku ketujuh rambut panjang. Ya. Tapi kuturin banyak, dan ketujuh kuturin ya.
Mana tahu apa ketujuh di kutu. Nggak boleh bu motong-motong rambut tanpa izin suami. Karena itu milik dia. Itu. Memang begitulah aturannya. Itu kenapa suami disebut dengan sayyid. Nah, gitu ya. Nah, yang ketiga disebut zaud. Zaud ini suami yang tidak berkuasa penuh atas istrinya. Nanti baca surat Al-Baqarah 230. Ya, zaud ini Al-Baqarah 230. Kata Allah, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairahu. Bila seorang suami sudah mentalak istrinya 3, maka si suami tidak berhak lagi untuk mengambil suami istrinya itu. Tidak boleh rujuk lagi. Dia tidak punya kuasa lagi atas istrinya. Kalau talaknya sudah 3. Sampai dia menikah dengan zaujan. Dia memilih suami baru. Nah, ini penting juga nih. Apa-apa, jangan serampang mengucapkan talak tuh Pak. Kalau sampai 3 kali ya Pak ucapkan. Dan ketiga, tidak ada Pak hak lagi. Peace. Dan caraikan kau. 1, oke, rujuklah. Lalu rujuk, cakaplah balik dan caraikan kau. Dah, 2. Cakaplah balik dan caraikan kau. Nah, dah ada itu Pak. Dah ada apa punya kuasa lagi itu. Lepas. Total lepasnya itu. Ibu menikah dengan orang lain dulu. Bergaul dulu. Bercerai lagu. Habis idahnya. Baru apa nikah balik dengan akad nikah baru. Nah, suami yang tak punya kuasa itu disebut zauj. Nah, jadi Bapak Ibu, memang ada kalanya suami itu tidak punya kuasa dengan istrinya ketika memang secara syar'i hak-hak istri tidak ada lagi dipenuhi, tidak punya kuasa tuh. Ya. Itu makanya seorang istri patuh ke suami itu wabima anfaqu min amwalihim selama dia memberikan nafkah. Kalau dia tidak memberikan nafkah, maka hak patuh itu bisa dicabut. Hak kepatuhan itu. Karena suami itu tidak mutlak. Kalau dia memenuhi hak-hak istrinya, sayyid dia. Nah, ada kalanya begitu. Dia pemilik penuh atas istrinya itu. Nah, tadi Ibu kan konteksnya isi durhaka ya. Digunakanlah istilah suami ba'liha. Tadi isi yang durhaka disebut imra'ah. Ini kan tidak pantas ini. Suami yang lembut, yang santun, masa isi durhaka. Gitu ya. Kan tidak patut namanya. Itu makut jadi dosa. Suami ibu, saya elok-elok laki-laki di dunia ibu. Tak banyak cerita. Tak banyak kanda. Tak ada banyak cerita kanda apa yang ibu masaknya kunyah sadonya. Tak pernahnya mengomentari masakan ibu. Leka jadi sampai tu ketu. So, leka jadi sampai labangi angin lah 3 hari nya punya aja ibu. Itu ibu durhaka tu. Tak pantas tu. Tak pantas tu. Ada suami yang memang tidak ada tuntutan ke situ banyak ibu. Kok pakaiannya citu ibu. Pokoknya lah tutup badannya lah. Dan nyopikin bantu pakaian harago pakaian ibu. Kadang anak baju apa kalau nyerapi pakai ya begitu. Ya kan pakaian dalam kalau sompong-sompong pakai ya tuh. Ibu dapat suami citu ibu durhaka. Kan tak patut itu. Patut itu. Itu makanya kata imra'ah istri yang durhaka itu disebut suaminya ba'liha. Karena tidak pantas isi durhaka begitu kalau suaminya ba'li. Kalau suaminya lembut, santun, dia durhaka, tidak pantas. Tidak pantas kata Allah. Itu rahasianya kenapa istri yang durhaka disebut imra'ah. Suami yang didurhaka yang menjadi dosa bagi istri itu disebut ba'lun. Ini suami yang santun, yang lembut nih. Ya, yang tidak ada neko-neko. Saya ada dapat cerita, Ibu ya. Jadi anak ini sekarang dia udah kuliah. Jadi dia cerita. Jadi bapak ibunya itu Bapak Ibu bercerai. Kenapa bercerai Bapak Ibu itu? Masalah Bapak Ibu, apa kok anak 3 dari pagi sampai sore nyuruh sekolah sudah nyantan anak sekolah itu nyopai mencari ikan ke danau, mencari ikan segala macam. Mereka pulangnya masak ikan tuh. Itulah hari-harinya Ibu. Tak tahu dia HP lah Ibu. Tak tahu juga HP lah Pak, serius menghadapi keluarganya. Istrinya kok pakai apa lah, gadget tuh, pakai HP sama ibu. Acara reuni-reuni Ibu. Anaknya itu yang membuka rasio ibu itu, membuka HP ibu tuh.
Cet laki-laki dak tangguangnya. Akhirnya anak tu menyuruh apaknya bercerai lah pak, tak mau apa mendekol. Ada perempuan yang begitu sebaik itu laki-laki dikasih Allah, masih juga dia membangkang durhaka. Makanya imra'ah dipadankan dengan ba'lun. Itu konteksnya begitu tuh. Nah, pokoknya apa-apa aman pak, aman. Siapa apa, yo ndak rugi yang bawa rumah tadi dah. Mantap lah. Kita tolong mana awak tu. Nah jadi kata durhaka tu Ibu dua ya. Jadi kata durhaka. Pokoknya kalau ibu-ibu kan ada komentar ibu-ibu, Ustadz Sufinadi kalau ceramah pasti apa-apa sebela tadi itu ya. Dah ada lah bela apa-apa ibu. Ya kan saya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan aja. Kebetulan pas satu tu nyo. Dah dulu apa-apa kok pasan ibu, dah tu. Ustaz iko beko Ustaz, ya dak ada loh, dak pernah. Ya tak. Nah, jadi durhaka itu dua bentuknya. Satu nusus, dua i'rad. Kita bahas nih. Apa itu nusus? Sehingga itu kalau ibu lakukan menjadi dosa bagi ibu tuh. Kalau mati ibu dah akan mencium aroma surga tuh. Percayalah. Nusus dari kata nasaja artinya berdiri meninggalkan tempat. Ibu duduk. Itu datang orang. Ibu berdiri meninggalkan tempat duduk ibu. Itu namanya nusus. Coba lihat nanti surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya, Al-Mujadilah ayat 11. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Di tengahnya. Wa iza qilan suzu fansuzu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ini konteksnya ibu gini. Ibu kalau datang ke pengajian, ini udah penuh nih. Udah sesak. Datang kawan terlambat, berdiri di pintu. Perintah Allah, yang duduk berdirilah. Berdiri, tinggalkan tempat duduknya, kasih orang tu duduk. Itu namanya fansuzu. Dari kata itulah ada kata nusus. Ya, nusus. Jadi nusus itu artinya ada istri ini Pak, tibu suami nyopai agaknya. Itu nusus namanya. Datang suaminya kinyo keluar di kamar tuh, nusus tuh. Ada ibu-ibu gitu. Suami pulang nyopai ke kadai. Itu. Ada itu. Hah? Nak cari gulu lah, pergi kota ke situ. Cari gulu lah, pulang-pulang 2 jam untuk gulu lah cari itu. Ada ibu-ibu cutu. Suaminya sengaja pulang mendakik kayaknya. Tidak, nampak pakai kadai sebentar, pulang-pulang 2 jam, 3 jam. Itu namanya nusus ibu. Karena kami kalau mendakik ke ibu, pasti ada mau tuh. Sama je kucing ada kedakik ke ibu, ada mau tuh. Dah itu. Kalau kami mulai kamaduk ke ibu, pakai kadai langsung. Nusus tuh. Nusus. Ya tak? Ada sebagian ibu-ibu itu, kami masuk ke kamar tu keluar, nonton di luar. Menape di luar. Padahal kami lah golek di kamar. Iyalah gaya-gaya. Dah ada gaya-gayanya lah. Gaya apa? Aturan begitu ya. Itu nusus begitu. Kami tibu ibu meninggalkan tampil ibu tu nusus tu. Durhaka ibu nama tu. Jadi durhaka pun tak melawan, tak menjauh itu durhaka yo, tapi ada durhaka itu yang meninggalkan tempat dia ketika suaminya datang kepadanya. Ya tu. Ada tu. Iya di kamar ibu, waktu kami masuk kamar, tu lepas saja keluar itu mah main HP di luar. Ya tu. Padahal kami masuk kamar tu kan kami ngecek ibu pakai itu. Kamu otak pakai itu. Ya. Ya cerita tu. Alah. Tak boleh cerita tu ibu ya. Kalau kami jarang cerita itu, ibu datang nak kelari kami itu cayo ibu. Kelari kami ibu, dah dua kelari kami itu. Yang ada ibu yang larinya kalau kami tak pernah lari tu.
Ya. Nah, nah tapi ini ada aturannya ya. Bapak Ibu kalau baca nanti di An-Nisa 34 35. Nanti baca di tengah itu An-Nisa 34 35 ya. Nah, kalau dia nusus ya di An-Nisa 34 35. Kalau dia begitu, bisa jadi isi itu begitu, awak tiba ke kamar, Pak masuk kamarnya lari keluar. Awak tiba di rumahnya lari ke kadai. Itu nusus tuh. Nah, kalau istrimu begitu kata Allah, wallati takhafuna nusuzahunna. Ini ada kata nusus di sana tuh. Perempuan-perempuan yang istrimu yang nusus kepadamu, durhaka, kayak tadi itu, awak datangnya pai, awak masuk kamarnya keluar. Kata Allah, fa'izuhunna. Berilah dia pelajaran yang baik. Jadi ibu kalau larinya Pak, kasih nasihat. Kalau bisa. Oh, melawan Ustaz dagi nasihat. Ada situ tuh dagi nasihatnya orang lawannya, menjawabnya. Wahjuruhunna fil madaji, pisah ranjang nanti. Itu kata Allah begitu, pisah ranjang. Tidak ada dimarahi dulu, pisah ranjang dulu. Disiapkan ibu ranjang ibu tuh 2 lantai lah. 2 lantai. Jadi kalau terjadi ini, kasus ini, maka cik lantai atas, cik lantai bawah. 2 lantai. Hanya beko sama malam, 2 malam, pikir-pikir tak mau lalu tu. Malam ketiga jatuh cik ke bawah tu. Tu damai tu, Oh, ndaknya berdamai tu Ustaz, dah 3 malam. Kata Allah, fadribuhunna, hukum mereka. Boleh dihukum mereka. Mungkin ambil HP, ambil ATM-nya, ambil itu, apanya, kontak, auto, ambil saduanya. Aja boleh je keluar leh. Itu boleh. Supaya sadar dengan salahnya. Kalau ndak juga mempan, fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Carilah mediator. Cari orang bijak yang bisa menengahi. Ini penting nih Ibu nih. Kalau lah buntu jalan Ibu, nasihat buntu, pisah ranjang buntu, ya hukuman buntu, ya pisah rumah sudah buntu. Ya begitulah. Jadi apa-apa kalau bercakap je Ibu, kalau Ibu kudurhaka, ya, boleh pai rumah tu dulu. Pai dulu. Enggak sehari 2 hari pai dulu. Ya, cari oyo atau apa, hotel penginapan, taruh di masaji, kurang piti. Ya. Sarah lah cari sampai. Biasanya beko Pak malam beko telepon di anak tu. Pak Rima apa? Apa di luar? Pulang le Pak malam Rima. Tu amaknya nyuruh Pak pulang le Pak deh. Kalau yang telepon di anak pulang le Pak. Kalau amaknya menyuruh tu pasti. Pasti amak nyuruh tu. Dan mungkinnya tahu apa di luar tu. Dia amaknya telepon apa lah tu amak tu. Tapi kalau 2 hari ndaknya telepon Pak pulang saja Pak le beko. Jadi gelandangan Pak beko nak telepon itu ayo. Kalau 2 hari dah telepon ibu lepas di sana anak apa lo pulang salah Pak le. Dak kanyo telepon itu perlu jadi gelandangan apa kok pulang salah itu. Cari mediator le yang akan menengahi le. Sia yang didangannya di apa di istri apa atau di apa. Cari orang yang bisa menengahi Pak, yang hakim, yang bijak. Biasanya ayah ini. Kalau ndak ayah dia atau ayah apa. Ya. Kalau ibu udah bisa menengahi, kalau ibunya emosional. Nggak bisa, kalau ibu nggak bisa. Kapak bisanya. Kalau ke ibu bertambah runyam. Ambo kalau curhat ke mak, ambo bertambah payah. Mangang cak mak ambo. Numanuang siang macam mak. Iko lah mak dia bercakap je sini. Salah itu. Dia cerita ni sini. Oh kecil mak dia. Oh dia dulu dia kecil kang lagi. Nggak jenyo. Tu balik mak ang tinggal saja je. Kau mencari nongkanya tu. Mak ambo cerita pasti cerita kecil itu. Tapi kalau kapak ambo mengang siapa ambo, panjangnya menuang. Ikolah badan bercakap yang umat. Salang dan cerita lah aku ama istri mudeko pak. Mari lang. Ama ang tu labi itu lima. Tu jenis tu Pak. Ternyata apa ambo lebih merasa dia yang boleh. Ini perangai ibu-ibu saja Siti Hawa sama ini Pak. Ada bedaan. Cuman ada apakku yang tahan, ada yang tak tahan. Gitu. Ya apa-apa aku penderitanya samu penderita sadonya. Ibu pernah mencari ibu-ibu botak kepalanya rambut hilang.
Tak ada oleh ibu, rambut hilang. Itu penyakit situ. Kami hilang rambut kami ibu. Hampir puluh tahun tu lebih hilang rambut itu. Angek kepala kami ibu. Cuma kau mengalah rambut itu. Angek. Dia, itulah dia perangai ibu ni. Makanya kapak tanya, jangan kamak. Tu hakam nama itu. Kalau nusuz, kalau istrimu nusuz, cari bapakmu atau bapak istrimu curhat ke bapaknya itu. Ambo kalau kamak istri ambo curhat ibu. Tak selesai je tu. Mengaca sama istri ambo tu. Iko mah anak ambo, anak ama mau deko perangainya. Aja perangai anak ambo tu. Dia mau deko ya. Pakai cik ya amanya tu. Dulu tak pandainya cik tu. Sejak joang ke berubah. Awak itu salah tu. Ibu. Ya beda anak iko tu ada kawak tu. Tapi kalau kapaknya ambo curhat, baca apa tu? Nuan saja apa tu. Iko lah apa, ambo cakap tu anak apa. Anak ambo perangai tu. Iko perangai anak apa, mendeko. Kecik apa tu, iyo mah. Dan kan tidak taluk di den, maka nagen kamu. Ibu tu, maka ibu bagian ke kami, dia apa, ibu tak taluk, di nyoleh tu, maka kami nagen tu. Urus ladang lagi, taluk di kami. Nah, begitulah. Itu kalau nusus, ada mentapuk lah pak. Ada mentampal lah. Karena baklun tadi. Baklun. Kalau istrimu nusus, kasih nasihat. Tak mempan pisah ranjang. Tak mempan pergilah di rumah itu. Tak mempan juga carilah mediator. Ada tapuk. Tak ada, kena baklun. Konsepnya begitu suami itu. Kalau begini ibu, tak ada wanita yang celaka di bumi ini dengan suaminya ibu. Sedurhaka seorang istri, tak ada. Ya, suami harus menampar, mencekik. Tak ada. Tak ada. Karena ba'lun begitu, sifat ba'lun. Nasihat baik-baik. Oh, melawan. Ya, belanja tambah. Budget naik. Ba'lun. Itu ya. Nah, itu nusus ya. Itu nusus nama itu. I'rad ini kata arada. Arada itu artinya berpaling. Yang berpaling itu kalau tadi kan kalau nusus, apa tibu ibu bayi, itu nusus tuh. Apa datang ibu tagak, itu nusus tuh. Kalau i'rad tak betul, apa datang ibu merdeka. Itu nusus tuh. Punggung ibu buat doang ke kami. Itu namanya i'rad. Makanya ibu, jangan pernah madun punggung ke kami. Itu i'rad dosa. Tak boleh. Ibu, kalau kami makan, ibu di meja makan tu duduk ibu situ. Maduk ke kami. Yang kurang. Ke ibu ungguk saya ke meja tu. Ibu suruh saya kami makan sama seorang. Ibu lapai leh. Mota. Itu i'rad namanya tu. Iya. Kadang ibu kami lah tua-tua, ibu selero lah patah ibu. Gigi dah doleh. Kan makan surang ibu hilang selera makan. Tapi kalau ibu temani makan, ajak kami mauta, itu lama rasa masakan ibu tu. Nyo kadang masakan ku ibu makan ku bukan masakan tu yang menentukannya, suasana hati wa. Mangga di restoran tu kok lama makan wa ibu. Padahal masakan di restoran tu biasa saya kan ibu. Cuman ketika dilayani itu mau pesan apa Pak? Tak betul keceknya. Yo senyum nanti ibu. Sebentar Pak ya. Datang. Ini Pak silakan. Yo senyum tuh ibu. Kula mungko gambuang dia tem. Dia mah lama makan kami di ibu itu tuh. Hilang selera makan nyo ibu. Hilang tuh. Itu i'rad namanya ibu tuh. Ibu berpaling dari kami nama itu. Tak boleh ibu kalau kami mengecek, tolong ibu maduk ke kami. Dan kami mengecek ibu, wajah ibu tak kama-kama. Itu i'rad namanya itu. Durhaka itu bagian dosa tuh ibu. Ibu kalau mengecek suami ibu, adut mungku ibu udah kuah. Oh. Walaupun kecik apa, kok tidak ada bobotnya, tapi seperti hebat mana tuh. Jangan ibu patah-patahan apa kok. Kadang apa boleh kamu ngecek baru.
Itu ketu saya sebut macam. Ada amu lah tu. Yo kadang lo mu madeko palupo. Dak takana patang lo cerita lo lihat. Ai ibu danga lah. Oh, wow. Gitu. Ibu pana cucu ibu bercerita. Nyo main jo kawannya atau apa. Ndak ibu respon begitu. Gitu nak ya. Apa-apa citu ibu Kami lo mu modeko ibu aduh. Dak ada nama danga kami kecuali ibu lah ibu. Kalau ambo ke ibu banyak nama danga ambo. Ambo punya mahasiswa, ambo punya jamaah. Lah pensiun modeko pa. Siapa yang kamandanga beliau ngecek ibu kah? Tak ada. Yang kamandanga beliau mengecek satu-satu di ibu leh. Yang lain ibu kalau diajak mengecek orang melengah itu tuh mah. Ya, saya ibu ada ibu kos istri saya dulu di Lubuk Lintah. Jadi bapak ini memang di hari tua tuh memang nyanyi, ya kan? Tapi beliau begitu sabarnya ibu. Kalau apapun dikatakan suami beliau tuh duduk dan mana, gitu ya. Oh gitu ya. Begitu cara membahagiakan kami ibu. Ya itu tidak kalah mau ibu betul itu. Gitu. Kalau lah didik dan nyanyi itu sampai tahun itu hilang itu sayur ibu. Apa kok ibu kalau tidak nusus erat tuh, erat nama itu. Kami mengecek itu ibu dah lengan jeli kami itu, lengan sih ibu. Itu tidak penting. Ya walaupun tidak penting, tapi cari kami. Itu caranya tuh. Ya. Walaupun patang lah ceritanya balik, itu ceritanya kini balik. Iya Pak. Ya gitu tuh. Sampainya sadar surang. Patang lah bawa cerita ke ibu. Enggak. Yo Pak, patang lah Pak. Tapi mungkin baru loh dia mau ceritanya kini. Kayak gitulah. Enggak mudah lah ibu. Ya tuh. Begitu. Kalau ibu, itu Allah sebut begitu. Nah, kata Allah, kalau istrimu durhaka, apakah nusuz ataukah i'rad? Maka kata Allah, wasulhu khair. Berdamailah dengan keadaan. Apa-apa harus paham. Apa harus paham leh. Kalau ibu ko citu jo Pak, awak datangnya pai, awak tibo-nyo melengah, maka kata Allah berdamailah. Berdamailah dengan keadaan. Ya. Artinya apa? Apa harus bersabar? Oh, memang Allah kasih saya ini istri, ini jalan saya ke surga kalau saya bersabar. Nanti Bapak di pintu surga disambut malaikat. Salamun alaikum bima sabartum. Pak, selamat ya. Bapak masuk surga karena sabar menghadapi istri cikulu. Kata malaikat begitu. Iya. Maka berdamailah. Karena awak kalau tidak berdamai dengan keadaan, tidak ada eloknya dunia kalau itu. Berdamailah. Cara berdamai itu turunkan ego. Apa ingin dilayani, ternyata tidak dapat pelayanan, turunkan ego apa? Tidak usah minta dilayani lagi. Itu. Ya ambo betul loh Pak. Ambo orang rumah ambo minta tolong. Tuh kok bertanya oleh Pak. Ambo ambil seseorang oleh Pak. Itu kalau orang bertanya tentu angkat. Bu, tolong ambil aku. Di mana punya apa segala macam banyak tanya Pak. Ambo cari seseorang itu Pak. Bu orang saya banyak tanya ibu tando tidak nio tuh mengarajuan tuh. Awak saya Pak berdamai saya dengan keadaan. Cari seseorang leh. Ajan Pak menyerengi. Tuh pakai matu tuh nampak segadang tuh di meja tuh anak itu. Kalau itu udah kanamu berdamai betul Pak. Nah betulah. Berdamai itu lebih. Nyawa ada tua-tua kok Pak rentan bercakap kok Pak. Apalagi apa-apa kok kadang-kadang ibu di hari tua kok ingin dilayani capek. Apalagi apa aku lacur sakit-sakit ibu. Psikologi orang sakit ibu penggagih. Celah ibu. Celah apa ke ibunya sakit itu minta minum bu, tolong minum. Ibu sedang mencuci. Itu tanggung rasa ibu cuci selesai dulu. Tanggung. 5 menit, 10 menit baru ibu puan minum ke pak kau minum ke siapa tuh? Hendak paguno dan nikau lah ya. Ibu berdamai dengan keadaan. Wasulhu khair. Berdamailah dengan keadaan. Kalau tidak mau berdamai dengan keadaan, buyar di hari tua. Dan betapa celakanya Bapak Ibu kalau di hari tua kan bercerai kita, celakalah kita. Kenapa?
Kata Nabi, kalau ada orang bercerai tanpa uzur, diharamkan mencium aroma surga. Kan itu udah uzur itu. Kalau sekadar pak korewel di hari tua, ada uzur tuh. Itu yang berdamai dengan keadaan namanya itu. Khair, kalau kamu berdamai, itu yang terbaik. Berdamailah. Walaupun isi durhaka, biarkan di durhaka, ada apa-apa. Contoh Nabi Nuh, dia berdamai dengan keadaan sampai mati istrinya. Nabi Lut berdamai dengan keadaan sampai mati istrinya. Istri Fir'aun berdamai dengan keadaan sampai dia mati. Itu namanya as-sulhu, berdamai dengan keadaan. Itu penting tuh ibu. Karena banyak ibu pun tidak sabar lah dan akhirnya menggugat cerai suaminya. Dan tidak sedikit di hari tua. Di hari tua. Dah puluhan tahun ibu berdua. Masya Allah. Hanya tinggal 4 tahun, 5 tahun lagi. Hampir sampai di garis finish ibu buyar. Rugi ibu. Ya namanya durhaka. Biasa isi durhaka. Makanya Allah sebutkan ada isi yang nusus. Ada isi yang i'rad. Tapi as-sulhu khair. Berdamai saja. Berdamai lebih baik. Berdamai. Ah begitu tuh. Nah, dan kata Allah, wa uhdiratil anfus as-suhha. Itu biasanya konflik di rumah tangga itu terjadi karena sifat kikir. As-suh namanya, kikir. Nah, kikir ini bahasa Arabnya ada 2. Ada bakhil, bukhlun namanya. Bakhil, bukhlun. Ada suhun. Ya. Nah, jadi kikir ini 2 nih Bu ya. Ada bakhil orangnya, ada suhun. Dua-duanya kikir. Konflik di rumah tangga itu kikirnya bukan bakhil, tapi suhun. Apa bedanya bakhil dan suhun? Kalau bakhil, itu kikir dalam materi. Masalah materi. Coba nanti baca surat An-Nisa 37. Ya, An-Nisa 37. Allazina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullah min fadlih. Jadi kalau kata bakhil itu terkait dengan atahullah, pemberian Allah yang bersifat materi. Jadi masalah piti, itu kikir dia. Itu namanya bakhil. Bakhil. Tapi kalau suhun, kikir itu tidak hanya bersifat materi, tapi bisa kikir dalam soal non-materi. Pertengkaran di rumah tangga itu biasanya satu, boleh jadi karena kikir materi, belanjo tidak cukup, alam lagi belanjo sakit, ya sarenge puluh. Itu bakhil tuh. Itu kalau suhun tidak hanya itu, ada kikir perhatian. Nah, ini yang menjadi masalah nih Pak Ibu. Kikir perhatian. Ya. Aduh apa-apa, kok lebih sibuk jo kawannya ketimbang jo istrinya. Dia bisa berjam-jam duduk nongkrong dengan kawan-kawannya, Pak. Tapi dengan isi sekitar 5 menit saja bicara tidak bisa. Itu kikir, itu suhun namanya. Ya. Suhun itu kikir tidak hanya materi. Itu makanya dalam konflik rumah tangga, penyebab konflik itu kikir bukan bukhlun, tapi suhun. Dan ini lebih bahaya lagi daripada kikir materi, Ibu. Saya sering ingat tuh bapak-bapak yang sibuk-sibuk. Kalau pulang awak, ya, usahakanlah berbicara jurang rumah awak. Tanya lah ibu, kok gak sakalimat, 2 jam tak kabar anti mengecek. Karena begitu banyak yang kerja cerita kawan. Istri saya apa ibu di rumah hari-hari di rumah sih. Ini ada anak, mantan anak sekolah habis di rumah. Ambo pagi pulang malam dari subuh ambo pun ceramah sampai malam pulang. Makanya saya Bapak Ibu bukan mengatakan saya baik. Kalau lah masuk ke rumah tidak akan pernah lagi keluar rumah, kemanapun tidak akan pernah. Kalau duduk-duduk ambo sama kawan-kawan tidak pernah. Kenapa? Karena istri saya menunggu saya bicara dengan dia. Ini yang suhun, ini yang penyebab retak rumah tangga. Kikir dalam perhatian. Ya, cuma kadang-kadang kalau latih mana atau mau membana, ibu. Ya, ambo laluk dulu deh, laluk dan boleh. Laluk lah, tak apa-apa. Nyop, lain mengerti ibu. Ya, tu. Ya, pun membana awaknya. Wah, haknya tu. Ya, lagi ambo lah pengecek, kau lah panik lah ibu. Dari subuh tak berhenti ngecek sampai malam. Dah, kamu kecek, dah lebih.
Atau berdanga saja ngecek lah. Kalau ada kantuk-kantuk. Bang betul lah. Itu kikir perhatian kau yang jadi masalah kini banyak ibu. Kan awak kini kau boleh sibuk ikut. Apa pulang lagi ko, amak pulang lagi ko, anak pulang lagi ko. Sampai tengah malam jiko je kawan awak. Awak mengecek jurang di Jakarta, tapi yang di samping awak dah awak ajak mengecek. Ya gitu. Itu yang membuat rata rumah tangga banyak tu. Suhun namanya. Kikir dalam perhatian. Makanya Allah tidak menyebut bukhlun. Bukan. Suhun. Kikir perhatian kau yang menjadi persoalan banyak kok. Ya. Apalagi dengan kondisi sekarang, ya kan, dengan teknologi itu. Awak lebih akrab di orang yang awak kenal, orang tak nampak awak daripada orang yang di samping awak. Gitu. Nah, kalau lah di rumah tu ajaklah isteri mengecek lah, ajaklah nyomota. Tak perlu apa banyak-banyak mengecek lo. Apa tanya saya taruh kinyo. Nyo selasian jawe sadun. Karena ibu ko pak nyo sehari, ini penelitian katanya pak, 20.000 kosakata pak sehari tu. 20.000 ko ndak saketek lo ko pak, banyak ko 20.000 pak. Etong 20.000 dah pak, banyak tu. Tu makanya ambo berceramah banyak ibu ko mota, lu cukup 20.000 itu. Ndak pernah saya marah itu. Gitu. Paling saya tegur aja ibu, sudah bisa tenang, begitu aja. Karena nyo 20.000 harus cukup ya. Pak tinggal bertanya saya taruh ulang kok jawabnya begitu. Saya lah pak. Tapi di situlah kebahagiaan. Itu namanya suhun. Sekedar bertanya saya dah bisa pak. Karena itu yang membuat istriku kemudian erat. Nyala mulai berpaling dari awak. Karena awak tidak pernah memenuhi kebutuhannya, perhatian kenyo. Suhun. Kikir dalam perhatian. Itu maka istriku nyala berpaling dari awak. Makanya kadang-kadang lebih senang lo chat di orang lain pak. Banyak istri lebih senang chat dengan kawan-kawan sekolahnya dulu. Karena awak kikir kenyo. Itu maksud suhun penyebabnya. Bukan bukhlun, tapi suhun. Makanya kata Allah di penghujung ayat, jika kamu berbuat ihsan dan bertakwa, Allah maha mengetahui. Jadi memang ihsan itu kuncinya. Supaya istri tidak durhaka, berbuat ihsanlah. Ihsan. Ini ke laki-laki ini. Ihsan ini bukan berbuat baik. Lebih baik. Itu ihsan namanya itu. Kalau isi kita durhaka, mungkin ajak dia makan ke restoran, lalu pergi ke mall, beli baju, ganti HP. Itu ihsan namanya itu, Pak. Iya. Ya. Kece ibu-ibu, aku baru cocok nih kok. Betul lah. Kalau kamu berbuat ihsan, maka Allah maha mengetahui. Nah, segitu dulu Bapak Ibu. Itu ketua sekitar seperempat jam lah atau 10-20 menit. Silakanlah kalau ada pertanyaan. Kalau lah jale aja bertanya aja lah. Itu. Nah, lu jale tanya dah Pak. Lu jale bertanya menambah padok namu tu. Silakan ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini. Nah, ada Ibu-ibu. Nah ya. Silakan Ibu. Waalaikumsalam. Ya, talak 3. Berjaraknya agak dekat atau sekaligus atau jaraknya agak jauh. Oh ya. Satu. Yang kedua, ada apa namanya tuh, ada orang yang didanai oleh mantannya agar dia bisa balik kembali. Bagaimana caranya? Shinobuto nama tu. Iya, ya situ. Ibu-ibu situ. Kalau jandul glowingnya. Nah, boleh. Terima kasih. Jadi talak tu begini kata Allah, at-talak marratani. Talak itu 2 kali.
Bukan 2 talak, 2 kali. Itu yang raj'i namanya itu. Bisa gini. Apa konyo berang ibu dan talak kau atau dan ceraikan kau. Itu jelas kalimatnya tuh. Itu jatuh tuh ibu. Tapi kalau bahasanya tidak tegas begitu, tanya niat tidak mencerai. Pulang salah kapak kau lah. Kalau begitu tergantung niat. Kalau benar dia meniat bercerai, bercerai. Kalau tidak. Karena kalimatnya tidak sarih namanya. Yang sarih, saya ceraikan engkau, saya talak engkau. Nah, lari talak. Aduh idah tuh. 3 kali haid, 3 kali suci, atau 3 bulan kalau tidak haid. Kalau dia pulang di masa 3 bulan itu, pulang saja. Karena di masa idah, pulang saja. Tidak ada doa-doa, tidak ada nikah, tidak ada. Pokoknya di masa idah tadi, pulang saja, balik saja. Baca caranya balik saya, baca ibu tu. Asalah makan berdua, itulah rujuk namanya. Ya. Terus saya tanda tu. Tak perlu akad nikah. Kecuali idah lah habis. Dah 3 kali haid, tak pulangnya lah. Tak merujuk. Kalau ingin balik, akad nikah baru. Idah sudah habis. Karena kalau sudah habis idah, dia berhak menikah dengan orang lain. Lalu setelah rujuk, bercerailah balik. Dan talak kau, 2. Mau rujuk, rujuklah balik. Selama di masa idah. Tak ada akad nikah, tak ada. Kecuali idah sudah habis. Nah, kalau sudah bergaul, sudah bercerai balik. Yang ketiga tu tak boleh lagi tu. Harus menikah dulu dia dengan yang lain. Tak boleh pula direncanakan. Kalau ditalak 3 kan nampak orang rumahku bertambah glowing. Karena ibu-ibu tu gitu. Ibu ketika punya suami, tak tahu urus tu. Gara BTB saya tu. Kata, baju daster katiak cabai saya pakai tu. Ya, tu. Begitu jadi jando, berkilik, glowing. Balik je lah cara talak 3, Pak. Di bayi lah orang. Menikah je nyodi. Beko sama menikah carain beko. Haram. Tak boleh. Tak boleh tu. Tu sandiwara menikah tak boleh. Haram. Karena ada pernah kejadian ibu. Ni aku dapat cerita itu tidak lah Pak. Itu cerita betul di kampung bu. Jadi apa kau lah menceraikan istri 3 kali. Ingin balik tak bisa. Dibayi lah orang separuh penuh. Dah penuh lah. Separuh tu. Ya kalau orang penuh dia tak boleh lah macam tu. Orang yang kurang-kurang lah. Nah, ang nikah ya. Beko lah sudah menikah. Ang cerai lah. Yo macamnya. Lah dibiayai lah Pak nikah lah dibiayai. Dia pergi belanja. Lah sudah kan nikah kiranya mungkin kok lama servis ibu kok. Nah kamu apa di rumah tu lah. Sanangnya mungkin. Kemangan aja istrinya. Tak bisa kemangan lah. Tak boleh. Kalaupun dia menceraikannya tetap haram juga. Tak boleh sandiwara begitu. Tak boleh Cina buto nama tu masalah kampung. Nyewa orang. Tak boleh tu. Jadi talak tu 2 kali ibu ya. Sekali rujuk 1. Sekali lagi rujuk 2. Rujuk yang ketiga ni. Yang kedua, yang ketiga. Ada lagi rujuk ketiga. Rujuk 2 kali cuman. Itu makanya apa-apa kalau amarah memuncak ke istri, apa rancak paisi rumah tu? Paisi. Beko apa bajawek-jawek keluar tu beko. Ya kalau lah keluar tu Pak sungguh-sungguh serius bagara jadi. Tak ada bagara-bagara lah Pak kalau asal keluar tu jadi. Apa ya Pak rumah dulu, paisi dulu. Tapi apa pai di rumah tu apa paisi lah. Jangan mengecek lo pai tu. Dia nak pulang-pulang lagi. Tu apa pai rumah tu. Tapi kau agak 2 hari tu mencogok lo pulang. Cik ibu, tu entah nak pulang. Itu. Pulang kan. Awak kalau nak mengecek tu ada baban nak pulang saya. Gitu. Memang begitulah. Ya emosi itu tahan dulu. Dan itu tu jadi kaluan. Kadang-kadang ada anak-anak kini ibu yo mana itu tu gampang mana kaluannya. Ya tu. Kemarin ada tu salah satu jamaah itu anak adiknya dak tentu kalinya talak kali Pak. Tapi dia balik dari serumah aja Pak. Secara syariat sudah tak bisa lagi.
Lalu kata saya sarankan datanglah ke pengadilan. Saya sudah pasangan nih, datang ke pengadilan. Ternyata di pengadilan tidak diakui cerai itu Pak, kecuali di pengadilan. Dia dianggap masih suami istri. Saya sudah berpasangan. Saya tidak mengatakan itu. Ya kalau hukum di Indonesia memang begitu, perceraian baru sah di pengadilan. Tapi secara syariat itu bagara pun bercerai. Akhirnya mereka tetap mau serumah, silakan saya sudah berpasangan, saya tidak mau apa. Ya tidak memberikan jalan itu. Tapi tanyalah ke pengadilan, saya bilang begitu. Ya kan? Itu kalimat itu jangan di serampangan dikeluarkan. Begitu. Jadi makanya tadi itu as-sulhu khair. Kalau memang isi durhaka, berdamai sajalah kata Allah. Berdamai itu khair, lebih baik berdamai. Lebih baik. Turunkan saja ego kita. Kalau memang ibu tu model tu, ya ba aja lah. Itulah jalan dia Pak lo ke surga tu, tapi isi model tu. Ya, Allah tidak pernah lo salah kirim lo Pak. Apa dikirim isi model itu, memang Allah siapkan surga untuk apa? Dengan calon itu kalau Pak bersabar. Ibu dikasih suami yang model itu tuh, ya sabar lah ibu, itu surga istana lo untuk ibu tuh. Allah tuh maha bijak ibu. Tidak ada yang salah. Kita aja yang salah gagal dalam ujian Tuhan itu. Terimalah ibu, amanlah, tidak salah. Kau nyereng-nyerengi, Ustaz, wala panik. Ya, itulah. Bagaimana kalau yang ketiga kali tadi belum cukup 3 bulan bisa tidak? Harus habis iddah ibu dulu. Satu lagi ada yang bertanya kepada saya, juga tak bisa dapat jawabnya Pak. Itu anak murid saya, umurnya sudah 54 sekarang tuh. Dia bertanya kepada saya, katanya ini, Bu, bagaimana Bu? Saya cerai dengan istri saya, dengan anak 3. Kemudian di hadapan orang tuanya, kita sudah berpisah sempun semuanya. Memang sampai kan itu boleh dikatakan bahasa isyarat, bahasa sayang, tapi tidak cerai yang bilang. Bagaimana masalahnya? Ya gini, pertama ibu kalau mau menikah harus habis iddah dulu. Iddah ibu 3 kali suci kalau masih haid. 3 bulan kalau tidak haid. Sebelum iddah ibu habis, ibu menikah, tidak sah, haram pernikahan ibu. Karena menikah dalam masa iddah itu haram hukumnya. Selesaikan iddahnya dulu. Kalau dia hamil, jangan berbohong. Katakan hamil sampai nanti lahir anaknya baru dia boleh menikah. Iddah begitu. Kalau cukup 3 bulan itu lah menikah loh. Dosa besar itu ibu. Tak sah itu. Haram jadi zina dia kalau tak sah nikah itu. Habiskan iddahnya dulu. Termasuk kalau misalnya ibu mau menikah ya dengan orang lain ya, untuk bisa balik ke suami ibu. Ya, yang habis dulu iddah ibu baru menikah dengan orang lain tuh. Dan itu pun bercerainya dengan apa? Bukan dengan rencana. Beko menikah dan jawab Pak, cari nambah sebulan sudah tuh. Tak boleh itu. Ya, memang perceraian itu natural begitu terjadi, tidak direncanakan. Main-main dengan akad nikah itu dilaknat Tuhan itu. Para malaikat hadir ketika akad nikah itu. Maka saksinya para malaikat itu. Makanya ibu-ibu yang menolak suaminya dilaknat malaikat kan. Ibu yang menolak suami dilaknat malaikat enggak? Itu malaikat yang hadir di hari pernikahan ibu itu, melaknat ibu itu. Dia standby setiap satu. Kalau suami ibu datang, ibu menolak dilaknatnya tuh. Karena mereka ikut jadi saksi dulu. Ibu sumpah setia itu kan melayani suami itu. Nah, sekarang di ibu lain itu kok dilaknat malaikat ibu itu. Karena malaikat ikut jadi saksi itu. Gitu. Nah, lalu kalau dia tidak mengatakan kalimat talak dan cerai, misalnya Faisal pulang salah kapak kau lelah, dia sengaja mengatakan tutup bercerai tidak? Dia paling tahu hatinya. Tapi kalau tidak ada niat menceraikan, kalimat itu tidak jadi hitung cerai. Yang hitungan cerai itu kalau kalimatnya talak tuki. Bahasa Arabnya, saya ceraikan engkau. Atau saya talak engkau, baru jatuh. Gitu. Nah, maka kalimat itu jangan dimain-mainkan. Nah, tidak boleh. Nah, begitulah dulu, Bapak, Ibu-Ibu ya. Tolong Ibu-Ibu ya, jangan nusus, jangan i'rad. Itu kuncinya tadi ya. Nah, pokoknya saya datang apa, saya lihat wajah Ibu ke beliau. Itulah. Supaya kita ini bisa selamat ya.
Nah, bapak itu loh, kalau ada ibu durhaka, berdamai sajalah. Ya, jangan tuntut banyak juga ibu tuh. Berdamai saja. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.